Halo Mas Yori, Halo Pak, udah masuk belum suaraku? sudah Pak, jelas. Oke, bentar ya, siapkan PPT-nya dulu. Udah kelihatan belum Mas? PPT-nya udah kelihatan Mas? Sudah Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfianto, asli dari Gunung Kidul. Mas Yori pernah ke Gunung Kidul belum? Sudah Pak, Kalau Mas Yori aslinya mana? saya Prambanan Pak. Kalau ke Gunung Kidul, udah pernah belum Mas? Dulu pernah Pak main ke pantai ya. Pernah main ke pantai? Pernah Pak, Pantai Indrayanti. Mantap. Oh, nggak mampir Mas? Wah, kebetulan dulu belum kenal Bapak. Oke. Marilah kawan-kawan pada pertemuan pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas atau yang lain. Mungkin Mas Yori bisa membantu. Monggo. Baik Pak, saya pimpin ya. Ya, Teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. amin. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak absen satu-satu dulu ya. Ketua kelas Ya, ini udah masuk semua belum? masuk Pak. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak akan menerangkan pemeliharaan mesin kendaraan ringan yang berfokuskan pada perbaikan sistem eh, sistem bahan bakar konvensional atau karburator. Langsung saja pada materi. Udah tahu belum Mas sistem bahan bakar konvensional di kelas bawah, di kelas 1 atau kelas pada semester 2 kemarin di kelas 1? Kelas 10 Ya maksud Pak, saya. sudah lumayan paham Pak. Tapi belum sebegitu banyak rincinya ya Mas. Belum rinci banget Ya ya Pak. Mas. Oke, sistem bahan bakar konvensional. Apa itu sistem bahan bakar konvensional? Sistem yang terdapat pada sebuah kendaraan yang berfungsi secara khusus memompa bahan bakar dan tangki bahan bakar menuju daerah ruang bakar. Selain itu juga berfungsi untuk mengatur jumlah campuran yang masuk pada ruang bakar. Nah, fungsi dari sistem bahan bakar ini adalah yaitu untuk mengatur suplai bahan bakar yang akan disalurkan ke mesin atau digunakan mesin dan mencampur bahan bakar dan udara. Pencampuran bahan bakar ini atau pengabutan ini membentuk perbandingan campuran yang sesuai sehingga mengakibatkan daya motor tinggi dan pemakaian bahan bakar irit, sedangkan fungsi secara umumnya adalah sebagai penyuplai bahan bakar. Membersihkan bahan bakar dari kotoran, mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas, mengatur suplai bahan bakar sesuai kebutuhan mesin. Nah, cara kerja sistem bahan bakar. Cara kerja sistem bahan bakar ini atau konvensional
Bahan bakar dari tangki dipompa menuju ruang bahan bakar pada karburator. Nah, ini karburator. Dari sini menuju sini. Karena dalam karburator mengalami perbedaan tekanan antara ruang bahan bakar dengan saluran bahan bakar utama, maka bahan bakar akan mengalir dari 12 ruang bahan bakar menuju saluran-saluran bahan bakar seperti main jet, slow jet, dan saluran utama yang kemudian bercampur dengan udara. Kegunaan sistem bahan bakar. Nah, kegunaan sistem bahan bakar ini adalah untuk mengalirkan bensin dari tangki ke ruang bahan bakar agar mesin dapat hidup membentuk campuran bahan bakar dengan udara dan mengatur jumlah campuran yang dihisap motor agar campuran bensin dengan udara sesuai kebutuhan. Misalkan untuk putaran rendah atau idle, putaran tinggi pas kecepatan pedalnya itu tinjak kenceng itu, Mas. Top speed. Tahu kan, Mas, top speed? Mas Yuri? Halo? Halo, Tahu, halo. Pak. Oke. Ada kecepatan tinggi, Pak. Ya, betul. Pernah kebut-kebutan, Pak, Mas? Enggak, Pak. Saya pelan-pelan naik motor. Alhamdulillah kalau belum pernah kebut-kebutan. Yang selanjutnya, kita masuk ke komponen-komponen sistem bahan bakar konvensional. Nah, yang pertama, ada tangki bahan bakar. Kalau fungsi dari tangki bahan bakar apa, Mas? Fungsinya itu buat nampung ya, Pak? Ya, fungsi ini untuk menampung bahan bakar pada kendaraan. Tangki bahan bakar biasanya dipasangkan pada bagian belakang kendaraan untuk menghindar bocor pada saat terjadinya tabrakan. Nah, kalau terjadi tabrakan, kalau di belakang lebih aman daripada di depan. Soalnya kalau tabrakan nanti tangki akan bocor terus menimbulkan kebakaran. Berakibat fatal nanti kalau sampai bocor. Nah, untuk lingkaran merah ini adalah namanya separator. Separator ini berfungsi mencegah bahan bakar naik turun pada saat kendaraan melewati jalan yang tidak rata. Atau kita sebut penyekat tangki. Saat ini guncang kan jalan tidak pernah ada yang rata, ada yang bergelombang gitu. Kalau nanti ini istilahnya belok ke kiri, ini kan ke kiri, terus bisa berguncang ke kiri ke kanan, bisa terjadi meluapnya bahan bakar lewat lubang ini, lubang bahan bakar yang masuk pada saat mengisi. Yang kedua adalah flame atau pipa bahan bakar. Nah, pipa bahan bakar ini dibedakan menjadi tiga saluran bahan bakar yang umum pada kendaraan. Yang pertama yaitu saluran utama untuk mengirimkan bahan bakar ke pompa bahan bakar. Nah, ini pipanya. Dan yang kedua saluran pengembali untuk mengembalikan kelebihan bahan bakar ke tangki. Nah, ini saluran untuk emisi bahan bakar. Untuk emisi bahan bakar ini. Lanjut ke komponen yang ketiga. Nah, komponen yang ketiga yaitu full pump atau pompa bahan bakar. Kalau pompa bahan bakar tahu, Mas, fungsinya, Mas? Mas Jori? Untuk memompa bahan bakar, Pak, dari tangki menuju
ruang bakar atau karburator. Ya, betul. Pompa bahan bakar ini, pompa ini berfungsi untuk memompa atau menghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar menyalurkan ke komponen lainnya. Nah, pompa bahan bakar ini dibedakan menjadi ada dua macam, yaitu pompa jenis manual yang digerakkan secara mekanis oleh crankshaft. Berarti kalau manual ini melalui ini, Mas, apa? Kalau putaran mesin hidup atau pada saat di starter itu ikut nyala pada saat putaran mesin nyala gitu. Dan pada saat on ini nggak hidup kalau yang manual atau mekanik. Dan yang kedua adalah pompa jenis elektrik yang bekerja menggunakan energi listrik. Nah, untuk elektrik ini digerakkan oleh listrik pada saat kunci kontak on. Sampai sini Pak Mas? Paham, Pak? Nah, langsung ke nomor 4 atau komponen yang keempat, full filter atau saringan bahan bakar. Full filter atau saringan filter bahan bakar ini memiliki fungsi untuk menyaring bahan bakar dari kotoran agar bahan bakar yang kita suplai ke dalam karburator itu benar-benar bersih dari kotoran yang berada di tangki. Tangki kan lama-lama itu ada kotoran, ada hitam-hitam itu, Mas. Bisa membahayakan bagi karburator, bisa menghambat di karburator dan bisa merusak sistem operasional di karburator. Dan yang kelima, karburator. Karburator adalah komponen yang berfungsi untuk membentuk campuran udara dan bahan bakar yang sesuai dengan kondisi mesin. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Ini adalah cara untuk membuat campuran udara antara udara dan bahan bakar. Nah, pada saat digas itu kan bisa disesuaikan untuk top speed, putaran idle atau putaran rendah gitu. Nah, untuk pencampuran ini biasanya ada komponen yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Seperti main jet, outjet gitu. Yang keenam adalah karkol kanister. Karkol kanister. Nah, fungsi dari karkol kanister adalah untuk menampung uap bahan bakar dari tangki bahan bakar dan memasukkannya ke dalam ruang bakar bila sudah diperlukan. Hal tersebut bertujuan agar uap bensin tidak terbuang ke udara bebas yang akan membahayakan karena dapat memicu kebakaran. Nah, selain itu, uap bahan bakar yang terbuang ke udara bebas juga akan mencemari udara sekitar. Yang selanjutnya ke jenis-jenis karburator pada mobil. Jenis-jenis karburator pada mobil ini dibagi menjadi 3, yaitu 1, tipe karburator berdasarkan arah masuk, yang kedua jenis karburator mobil berdasarkan tipe Venturi, dan yang ketiga macam-macam karburator mobil berdasarkan jumlah barrel. Nah, kita menuju yang pertama dulu. Jenis karburator berdasarkan arah masuk udara dan bahan bakar. Jenis dan tipe karburator pada mobil yang pertama dapat dilihat dari arah masuk udara dan juga bahan bakarnya. Yang dimana dalam kategori ini setidaknya ada dua jenis, yaitu 1, karburator arus turun. Karburator
arus turun ini adalah salah satu karburator dengan kualitas yang bagus. Mungkin bisa kita jumpai saat ini adalah karburator arus turun, di mana sesuai dengan namanya, jenis karburator ini memiliki arah masuk campuran udara dan bahan bakar ke bawah atau downdraft. Yang kedua adalah karburator arus datar. Berdasarkan dengan tipe di atas, pada karburator jenis ini, arah masuk udara dan bahan bakar yang disalurkan ke ruang bakar akan dialirkan secara mendatar ke samping atau side shaft. Dan biasanya jenis ini banyak sekali ditemui pada mobil dengan mesin yang memiliki output tinggi. Selanjutnya, Mas Yori, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Aman? Belum ada pertanyaan, Pak. Nah, lanjut yang kedua ya, Mas. Iya, Pak. Yang kedua adalah jenis karburator mobil berdasarkan tipe Venturi. Selain dilihat dari arah masuk udara dan bahan bakar, pada umumnya karburator pada mobil juga dibedakan tipe Venturi yang di mana pada kategori ini setidaknya terdapat tiga macam karburator yang bisa kalian ketahui. Nah, yang pertama adalah karburator Vickers Venturi. Karburator Vickers Venturi ini sifat utama dari jenis karburator Vickers Venturi yaitu memiliki sebuah venturi tetap yang akan dibuat dengan diameter tertentu. Nah, bahkan belakangan ini tipe karburator Vickers Venturi ini banyak digunakan pada mobil keluaran terbaru karena dianggap memiliki konstruksi yang sederhana. Kelebihan utama dari jenis karburator Vickers Venturi pada mobil yang satu ini yaitu besarnya vakum yang akan dihasilkan oleh udara yang melewati venturi akan selalu seimbang dan sesuai dengan kecepatan aliran yang dipengaruhi oleh pembukaan katup gas dan juga beban mesin. Yang kedua adalah karburator variabel venturi. Kemudian ada juga jenis karburator variabel venturi yang dimana pada sistem kerjanya karburator ini menggunakan permukaan yang dikontrol dengan banyaknya udara yang berhasil dihisap. Nah, seperti ini gambarnya. Di mana karburator jenis ini memiliki perubahan pembukaan venturi yang akan selalu sama saat kecepatan rendah dan sedang saat berada pada kecepatan tinggi atau beban mesin yang tinggi. Dengan begitu, bahan bakar akan berubah sesuai dengan volume udara yang masuk sehingga akan dengan mudah mencapai output yang tinggi. Yang ketiga yaitu karburator air valve venturi. Nah, ini gambarnya. Karburator air valve venturi. Besarnya udara yang masuk ke dalam venturi akan menjadi kontrol utama dari pembukaan air valve. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa cara kerja dari jenis karburator yang satu ini hampir sama seperti tipe variabel venturi. Akan tetapi, jika dilihat dari konstruksinya, kalian dapat menemukan perbedaan yang jauh. Di mana jika dilihat dari konstruksinya, jenis air valve venturi ini mempunyai dasar karburator arus turun 2 barrel atau downdraft
double barrel. Tidak hanya sampai di situ. Katup udara yang terpasang di dalam silinder sekunderi serta proses pembukaan air valve juga akan bervariasi yang akan disesuaikan dengan jumlah udara yang berhasil dihisap. Paham Mas Yori sampai di sini? Paham, Pak. Alhamdulillah. Yang ketiga, yaitu macam-macam karburator mobil berdasarkan jumlah barel. Nah, sementara itu tipe ini dan jenis karburator pada sebuah mobil ini yang terakhir juga bisa dibedakan berdasarkan jumlah barel yang dimilikinya, di mana pada kategori ini setidaknya terdapat 2 jenis yang biasanya akan kita jumpai, yaitu 1 karburator single barrel. Tipe yang pertama adalah karburator single barrel, yang dimana sesuai dengan namanya semua kebutuhan bahan bakar pada berbagai putaran akan selalu dilayani oleh 1 barrel. Yang kedua, karburator double barrel. Tipe yang kedua ini adalah karburator barrel yang merupakan hasil penggabungan dari karburator single barrel. Pada jenis ini bisa dibilang akan mampu menghasilkan tenaga output yang lebih cepat, karena yang akan bekerja di awal hanyalah primary venturi yang punya diameter kecil. Sampai di sini, Mas Yori mau bertanya tidak? Belum ada pertanyaan, Pak. Nah, sudah jelas ya, Mas? Alhamdulillah jelas, Pak. Mau bertanya, Mas? Saya gantian ya, yang mau bertanya aja. Kalau Mas Yori nggak mau bertanya, saya yang bertanya ya, Mas. Oke, Pak. Saya ingin bertanya mengenai ini, Mas. Apa saja komponen yang terdapat pada karburator? Tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa. Yuk, Mas Yori, yuk. Komponennya ya, Pak? Iya. Yang harus turun itu bukan ya? Bukan, Mas. Bukan jenisnya. Komponen dalam karburator itu, Mas. Di dalam karburator. Tadi sudah ada yang saya jelaskan, walaupun tidak banyak. Oh, ada 2, Pak. Apa? Salah. Bentar. Ini, Mas. Karburator. Ada main jet. Main jet, slow jet, Nah, venturi, venturi. Ya, tap, betul. Pelampung. pelampung, terus jarum pelampung. Ya. Dan untuk apa itu? Ada banyak. Pelampung itu fungsinya untuk itu ya, apa? Mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam ruang karburator, penampung karburator sebagai pengatur. Ya kan, Mas? Iya, Pak. Oke. Nah, bagaimana? Sudah jelas ya, kawan-kawan, pada pertemuan ini? Alhamdulillah jelas, Pak. Alhamdulillah.
Tentunya dengan menyimak pembahasan di atas, kalian akan bisa lebih memahami sistem bahan bakar bensin konvensional, cara kerja sistem bahan bakar konvensional, komponen-komponen, dan sistem bahan bakar konvensional dan jenis karburator pada sebuah kendaraan. Namun hal terpenting yang harus selalu kalian perhatikan pada sistem bahan bakar bensin konvensional yang satu ini, yaitu perawatan, Mas. Yang akan saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mas Yori pernah bongkar karburator nggak? Punya motor kan di rumah? Punya Pak, Vespa Pak. Wah, motor Vespa itu karbunya gampang kotor ya. Soalnya Iya Pak, tercampur sama oli samping kan, Mas. Belum yang iya. pisah. Tahun tua apa tahun muda, Mas? Vespa saya tahun tua Pak, tahun 77. Wah, oli samping masih belum bisa ya, Mas? Masih dicampur ya? Campur manual Pak, belum Nah, otomatis. Belum ada tampungannya. iya, berarti karburatornya gampang itu, Mas. Apa? Kotor ya, Mas? Iya Pak, udah mulai karatan juga Pak, tangkinya itu. Nah, nah itu makanya dari fungsi apa itu? Eh, filter bahan bakar itu Mas, menyaring bahan bakar dari tangki. Tangki kan ada karatnya, ada kotorannya gitu, biar tidak masuk ke dalam karburator kotorannya, biar tidak ikut masuk. Berarti pernah bongkar karburator sendiri ya, Mas? Pernah Pak, awal-awal punya Vespa itu. Tapi salah masangnya Pak, jadi Wah, bocor nggak lagi. apa-apa, Mas. Namanya belajar, harus berani. Terima bongkar, tidak terima pasang ya, Mas, berarti, Mas? Iya Pak, ujungnya manggil bengkel Pak. Mantap. Nah, dengan selalu menjaga kondisi karburator secara baik dan benar akan membuat mesin dapat menghasilkan tenaga yang maksimal. Apabila dirasa karburator sudah kotor, tidak ada salahnya kalian membersihkan karburator tersebut. Seperti Mas Yori, walaupun nggak bisa masang, tapi yang penting sudah ada kemampuan untuk membongkar dan membersihkannya, walaupun nggak jadi hidup ya Mas motornya. Nah, fungsi dari membersihkan itu adalah untuk kerjanya biar stabil, Mas. Biar di putaran rendah atau putaran tinggi itu istilahnya tidak digas itu tidak maju mundur gitu motornya. Bisa los gitu, Mas. Lah ya Pak. Perlu dicontoh ini Mas Yuri, Mas. Yang lain tidak ada kemauan untuk membongkar. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan tugas kelompok. Nah, tugasnya yaitu membuat kelompok, membentuk kelompok 3 kelompok dalam satu kelas ini. Nah, terus setiap kelompoknya dibagi dan terus dibagikan tugasnya. Yang pertama kelompok 1 tentang menjelaskan tentang bahan bakar yang boros. Yang kedua yaitu kelompok 2 yaitu overheating. Dan kelompok 3 yaitu putaran mesin tidak stasioner. Dan silakan dibuat PowerPoint. Dijelaskan apa penyebabnya yang mungkin terjadi pada kerusakan tersebut. Nah, contohnya gini, Mas. Bahan bakar boros. Bahan bakar ini sebabnya itu apa aja? Mungkin main jet atau low jet itu terlalu gede atau gimana gitu. Nah, untuk overheating itu kok bisa main jet itu rusak atau gimana? Terus overheating. Nah, penyebab dari overheating ini kalau di sistem bahan bakar itu apanya yang rusak gitu. Atau keborosan, terlalu boros atau terlalu boros gitu. Putaran mesin tidak stasioner. Nah, putaran mesin tidak stasioner ini
penyebabnya itu apa, dijelaskan di PowerPoint. Anda bisa membuka atau mengakses tugas ini dari internet atau dari jurnal atau dari buku-buku yang lain, buku paket boleh. Yang penting pada slide terakhir itu dikasih ini Mas, apa? Sumbernya dari mana. Dan jangan lupa untuk minggu depan ini dipresentasikan satu-satu, satu kelompok. Paham Mas Yori untuk ininya, tugasnya? Paham, Pak. Oh ya, mau bertanya, Pak. Iya Pak, iya Mas. Untuk kelompoknya itu dipilihkan apa Nanti milih sendiri? bebas Mas. Yang penting Bebas. dibagi rata. Kalau kelompok 15 ya kelompok 25, kelompok 35. Kalau kelompok, kan ini jumlahnya 30 siswa atau Mas? Satu kelas. Nah, Iya, berarti Pak. satu kelompok itu 10 orang, 10 orang, 10 orang. Gitu, Mas. Oke, Pak. Paham Mas Yuri? Sangat paham, Pak. Nah, itulah kiranya informasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan dari Bapak yang saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini putar pengertian cara kerja, komponen, dan jenis karburator pada sebuah kendaraan berbahan bakar bensin ya Mas. Semoga apa yang sudah saya rangkum dan jelaskan di atas bisa menambah wawasan untuk kalian semuanya. Amin. Dan untuk pertemuan selanjutnya yang akan datang, yaitu presentasi kelompok. Dan Bapak akan menerangkan prosedur perbaikan komponen sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Sampai sini saya cukupkan, mungkin ketua kelas bisa memimpin untuk menutup pertemuan pada sore hari ini. Ya, mungkin untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sekian pertemuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Sudah ya, Mas, ini, Mas? Saya bubarkan ya, Mas. Ya, Mas. Oke, Mas.